Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama Saudara, tentunya bahwa kalau kita disodorkan dua pilihan, maka kita akan diisyaratkan untuk harus memilih salah satu. Kalau kita disodorkan dua pilihan, maka kita diisyaratkan untuk memilih salah satu. Dan tentunya bahwa ketika kita menjatuhkan pilihan, kita akan memilih hal yang membawa keuntungan, yang membawa kebaikan, yang menyenangkan kita, dan kemudian sonde ribet-ribet, sonde bikin susah. Amin. Siapa yang mau pilih susah? Sonde ada Bapak Mama. Kotong biar hari-hari kotong hanya makan jagung, hanya makan daun pepaya, tetapi semua orang akan pilih untuk susah. Kita akan pilih untuk menikmati hidup dengan senang. Tetapi kalau kita disodorkan untuk kemudian Bapak Saudara orang beriman memilih hal yang tidak menyenangkan kita, yang tidak membawa keuntungan bagi kita, yang tidak menyenangkan kita, maka akan ada banyak orang yang mengundurkan diri alias tarik diri. Tak usah cari soal, karena sebentar junti kotong yang susah. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus disampaikan kepada orang banyak yang mengikut dia dan juga kepada murid-muridnya. Kata firman Tuhan ini, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari yang ketiga. Nah ini Yesus ini juga sama ke orang Amnuban. Omong pakai bahasa bungkus. Jode kes tahu saya bilang, Bapak utus beta datang kok nanti dianiaya mati dan bangkit. Dia pakai kata anak manusia untuk menunjukkan kepada dirinya. Dia adalah Allah yang sejati, tetapi dia juga adalah manusia sejati. Tetapi dalam kemanusiaan itu dia tidak berdosa. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, tentunya bahwa dalam hal pengajaran ini Yesus sementara mengajukan dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau ikut Yesus maka ada konsekuensi. Ya, itu harus melalui jalan penderitaan, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia. Tetapi kalau mau ikut jalan lain selain di luar Yesus, maka kotong tidak akan sampai kepada pilihan tadi. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Hal ini Bapak Saudara orang beriman tentunya sangat mengganggu Petrus ketika mendengar akan hal itu. Karena dia tahu benar. Sebab dalam pengakuannya dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang dimaksudkan dengan anak manusia. Karena itu dia tahu benar ini, dia suka tahu orang yang dia semua mati ini. Dia suka omong di orang yang dia mau menderita. Karena itu dengan segala kemanusiaan Bapak Saudara orang beriman, Petrus bilang, jangan omong begitu. Nanti sebentar orang son iko lulai, orang son pilih sang lulai. Yesus kasih tahu. Petrus kasih tahu di Simon Petrus begitu, di Yesus begitu Bapak. Tetapi Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Yesus tidak serta-merta meninggalkan Petrus. Dia tetap mau mengingatkan Petrus bahwa dia harus melalui jalan sengsara menuju kepada kematiannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi akan hal itu. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, Yesus dengan tegas, enyalah engkau iblis. Kata ini Bapak Saudara orang beriman untuk kemudian menegaskan kepada Petrus untuk tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan manusiawinya. Karena memang terkadang kalau kotong disodorkan yang begitu, kotong sanakan mau. Tetapi coba kalau yang enak-enak, siapa yang sonde sukai, siapa yang sonde senang. Petrus mau yang enak-enak. Karena yang ada dalam pikirannya, ini anak Allah yang maha tinggi. Mesias anak Allah. Berarti dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah kemudian kalau dikasih tahu orang begini, oh son ada yang ikut sang dia.
Minta maaf Bapak Mama, ini kalau dia ikut pemilu tanggal 14, son ada yang mau ikut. Karena ini kalau ikut Yesus ini aduh, ini dia bilang pikul salib menyangkal diri, baru ikut dia. Dia son dapat suara. Tentunya bahwa apa yang ada di dalam pikiran Petrus tidak sama dengan apa yang sementara menjadi rancangan Allah bagi kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia. Karena itu Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa hal ini disampaikan kepada Simon Petrus, tetapi ini juga disampaikan bagi kita. Kita bukan hanya melayani dia, tetapi kita mengikut dia. Bukan hanya majelis jemaat, tetapi juga dengan kehidupan jemaat-jemaat dalam persekutuan orang percaya. Kita semua terpanggil Bapak Saudara orang beriman untuk kemudian ada di jalan itu. Ada dalam pilihan itu. Dan tidak ada seorang pun yang nanti kemudian beta sudah mau pilih itu. Kita sudah ada dalam lingkaran itu. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Tetapi ini juga menjadi persyaratan Bapak Saudara orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan hanya memberitahukan bahwa dia akan sengsara mati, tetapi dia memberitahukan syaratnya. Bahwa mengikut dia tidak gampang. Melayani dia bukan hal yang mudah. Perjalanan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba Tuhan dalam kehidupan bergereja berjemaat bukan hal yang gampang dan mudah. Bukan hal yang gampang dan mudah. Yang tadi dipikirkan oleh Simon Petrus, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, tua-tua. Ini yang sementara dipikirkan. Terkadang kau lebih menjaga perasaan manusia, Bapak Mama. Jadi kalau kau mau omong itu, kau bilang, aduh jaga. Bawa omong maba jaga. Yang tadi Simon Petrus itu dia jaga, yang ini tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Yang akan membunuh, yang menyerahkan Yesus dan membunuh dia. Terkadang bahwa kotong diperadabkan dengan hal itu. Kotong lebih menjaga perasaan manusia. Dan kemudian kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan pelayanan. Terkadang kita lebih menjaga apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Kemudian kotong sudah akan jaga itu pelayanan. Kotong menganggap bahwa iya, jaga air di sawah itu lebih penting. Dan memang Bapak Mama kalau sampai jaga air di sawah, padi son jadi. Nah, siapa mau kasih makan siapa? Amin. Iya. Tetapi inilah saat dimana kita diberi pilihan. Kotong sampai kau jaga pagar Bapak PJ. Ini tahun berapa hektar? Berapa meter? Bu? Hanya dia sah. Ya nanti makan jagung ini tahun. Kotong yang lain son makan. Terkadang kotong melepaskan. Kalau kotong bilang, weh pagar 300 meter ini. Jadi biar pelayanan tahan dulu. Bahkan ada banyak hal lain Bapak Mama. Tetapi tentunya bahwa saat ini kita diperhadapkan untuk kita mau berkompromi yang mana? Berkompromi yang kemudian tidak menyenangkan kita, atau berkompromi dengan yang menyenangkan kita. Bapak Saudara, kita ada di perkunjungan awal tahun. Tetapi tepat hari ini juga kita ada di Minggu Sengsara yang pertama. Firman Tuhan ini datang kepada kita semua tanpa terkecuali. Juga demikian saya yang berbicara sore hari ini. Tentunya Bapak Saudara, kita diberikan 2 pilihan, 2 tawaran. Kita pilih yang mana? Apakah kita pilih yang menyenangkan tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan kepala-kepala? Ataukah kita memilih mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut dia? Tetapi ingat benar bahwa jalan mengikut Yesus adalah jalan penderitaan. Dia memberitahukan hal ini kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan mereka. Sehingga ketika waktu itu tiba, dong jang kaget dan naskek. Tuhan memberkati kita Bapak Mama dengan firman-Nya. Puji nama Tuhan Allah kita. Amin.